Nah dok, apa yang harus ibu lakukan ibu dok kalau misalnya memang ada kelainan terhadap janin? Apa yang bisa dilakukan gitu oleh seorang ibu gitu? Yang pasti kita harus kasih tahu dulu nih kelainan ya. Kalau Iya. ngomong kelainan, kelainan ada yang minor, ada yang mayor nih. Oh, oke. Ada yang fatal, ada yang non fatal gitu ya. Kalau minor gitu ya, misalnya kita minor, sumbing aja gitu ya. Oh iya. Oh itu ibu udah langsung sedih gitu, dapat bayinya sumbing gitu. Itu kategorinya minor bu, jangan khawatir nanti bisa dioperasi segala macam gitu, hampir nggak ada bekasnya kok gitu ya. Tapi kalau yang mayor gitu ya, nggak ada tulang tengkorak kayak gitu ya. Ah coba bu, nggak ada tulang tengkoraknya kayak gitu gimana? Nah itu jangan dong dok, dokter Ahmad jangan dong, jangan kayak gitu tiba-tiba. Ya jangannya ke saya, yang buatnya dia, yang buatnya Tuhan kok tiba-tiba saya yang jadi jangannya. Rata-rata nggak siap. Ibu kalau kelainan mayor, perutnya kebuka gitu, ususnya di luar gitu. Nah mungkin kalau dia nggak bisa terima ya terminasi. Ya, pemirsa AMS TV, saya sekarang sudah bersama dengan Dr. Ahmad Mediana, makanya AMS TV. Dr. Ahmad, apa kabar dok? Dr. Ahmad ini bukan dokter yang asing buat saya, karena 3 anak saya ini memang dilahirkan oleh dokter. Tapi dihamilinya kalau istri saya mas saya dok. Wah, luar biasa. Oke, dok, gini, saya tuh nginget terakhir ketemu dokter maksudnya untuk konsultasi sama dokter pada saat waktu itu kita ke dokter gara-garanya istri saya hamil dok. Rasanya saya lupa apakah itu setelah pandemi atau sebelum pandemi saya lupa, tapi kita kepala 4. Terus waktu itu setiap kita hamil yang terfikirkan tuh hanya dokter Ahmad. Wow. Jadi karena gini dok, gini setiap kehamilan itu kan memang harus dipikirkan jauh ke depan dok. Iya. Iya kan? Itu kan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Iya. Nah, makanya solusi kita itu adalah yuk kita konsultasinya sama dokter Ahmad. Nah hari itu yang anak yang sebenarnya bukan anak lah, dalam arti waktu itu belum jadi anak, masih gumpalan lah kalau gitu. Kita konsultasi sama dokter di kepala 4 ini. Dok, waktu itu saya nanya, dok bagaimana kalau misalnya kita lanjutkan ini resiko ataupun seperti apa yang tanggung jawab apa yang saya harus hadapi. Tapi dokter bilang bahwa secara medis itu ada ukurannya. Ibu di usia muda dengan kehamilannya itu memiliki potensi kesehatan bayi itu sekian persen besar. Terus naik umur persentase itu akan menurun, gitu kan dok? Nah di usia saya atau di usia istri saya hari itu udah kepala 4, dokter bilang saya ingat waktu itu persentasenya itu sekitar 25% dok, ya kan? Nah itulah jadi akhirnya jadi bahan pertimbangan kita. Walaupun secara mental sebenarnya waktu sebelum datang ke dokter kita tuh udah mau menentukan bahwa kita kayaknya nggak siap. Tapi alasannya apa itu kita sebenarnya belum tahu gitu dok. Karena secara ekonomi enggak dan lain sebagainya, secara kesehatan juga alhamdulillah sehat. Tapi karena dokter ngomong begitu, kita juga akhirnya ngambil kesimpulan ada risiko yang harus kita tanggung, gitu kan dok. Nah sebenarnya kan dokter waktu itu yang saya juga amazed adalah pada saat dokter bilang ini secara medis. Tapi kalau Allah berkehendak, semua ini akan berbalik. Dokter bilang begitu kan. Nah, bukannya kita nggak percaya sama Allah, tapi memang kan sebagai orang tua itu kita pastinya manusiawi dong, kita punya planning. Ya kan? Anak udah 3, tiba-tiba di usia kepala 4 punya anak lagi gitu. Nah, pertanyaan saya sama dokter adalah gini, seandainya saya waktu itu lanjutkan. Tandanya kan ada resiko-resiko nih. Nah, kira-kira dok, kalau misalnya saya lanjutkan hari itu, pastinya kan ada resiko bahwa gangguan kesehatan kepada ibu yang berdampak kepada si janin ataupun bayinya nanti kalau memang lahir. Itu kira-kira apa aja sih dok sebenarnya? Kalau untuk ibu-ibu atau orang tua yang sekarang nih lagi mau punya anak, kan ini tidak selalu harus di umur segitu kan dok? Iya, oke. Gimana dok? Baik, ini by the way surprise ya ketemu. Alhamdulillah kita masih luar biasa ini. Thank you banget. Jadi gini, orang kalau mau hamil itu haknya orang kan gitu ya. Betul. Tapi kalau dia mau pakai haknya sebelum dikasih tahu, kalau ada yang salah, ada fatal gitu kejadiannya, misalnya diabetes, perdarahan segala macam. Itu yang salah siapa tuh kira-kira? Kalau dia dia pakai haknya nih. Tanpa dia dapat pengetahuan dulu sebelumnya untuk pakai haknya itu. Ya sebenarnya kalau kesalahan itu kan harusnya dari si yang menjalaninya kan, dalam arti dia harus
melakukan pemeriksaan dulu dong. Iya. Tapi sekarang gini, itu pasien datang ke dokter gitu ya, ke saya gitu ya. Iya. Kalau saya tidak memberitahukan, dia mengambil keputusan segala macam, terus keputusannya salah gitu. Saya ikut salah nggak kira-kira? Disalahin sih ya kayak gitu. Iya, jadi jangan-jangan kalau disalahin sama orang masih bisa didebat gitu. Kalau disalahin sama Allah gimana gitu kan? Nah itu kan repot gitu ya. Jadi gini, hamil adalah hak semua orang. Setuju saya. Hamil yang menjadikan hamil kan ya Allah kan gitu. Ya bayangin satu sperma ketemu satu telur. Sperma ada 80-an juta gitu ya. Telurnya satu. Itu kan kompetisi terhebat di muka bumi jangan-jangan gitu kan. Jadi hanya Tuhan. Terus kalau gitu tugas kita apa gitu kan sebagai manusia? Ya persiapan dong. Persiapan. Terus yang disiapin apa lagi gitu? Pertanyaannya kan gitu aja. Coba aja tanya terus. Persiapannya apa dok? Ya persiapannya ya sperma yang sehat ketemuin sama telur yang sehat di rahim yang sehat dong kayak gitu ya. Oke sekarang kalau udah disiapin gitu ya, udah disiapin hamil nih, umurnya 40 tahun gitu ya sekarang. Oke, si dokternya kan akan bilang, ibu resikonya tinggi gitu ya. Apa dok maksudnya resiko tinggi? Telurnya umurnya seumur ibu. Kalau sperma mah baru lagi gitu kan. Dia umur 73 tahun juga menghamilkan masih bisa gitu ya. Tapi kalau telur baru, telur umur 40, saya nggak mau bilang kadaluarsa sih ya. Umurnya 40 tahun gitu. Ya udah di penghujung gitu ya. Dengan angka kemungkinan katakanlah cacat gitu, 1 dari 25 kan tinggi ya kemungkinan itu. Kalau umur 20 tahun, 30 tahun berapa? Ya 1 dari 8 ribuan gitu ya. Kan rendah sekali. Nah sekarang dia hamil. Ya kan bukan hanya bayinya aja yang ada kemungkinan besar cacat. Tapi bisa ibunya juga. Pada saat waktu proses kelahiran. Lagi hamilnya dulu. Hamil jadi diabetes, jadi hipertensi, jadi obesitas ya gitu ya. Jangan sampai kan sampai kejang gitu dan segala macam. Proses persalinannya juga bisa pendarahan. Nah itu semuanya harus disiapin gitu. Kalau memang dia mau datang dulu, Dokter Ahmad saya pengen hamil, umur saya 44 gitu ya. Itu kan disiapin gitu. Kalau udah dikasih tahu, terus oke dok saya siap untuk itu. Saya akan jalanin advice dokter terus hamil. Oke dong, dia siap. Anaknya Down syndrome ya terima dong gitu. Kalau dia ibunya diabetes ya diobatin dan segala macam. Nah, dunia kedokteran itu mampu tuh mendeteksi atau memanage kasus-kasus tersebut. Teknologinya nyampe gitu, umur 14 minggu, ada yang namanya NIPT, non-invasive prenatal test. Nanti ada detail scanning dan segala macam. Ibunya juga ada bisa dilakukan tes-tesnya juga gitu, ada ya bisa ditesnya gitu. Kan yang jadi masalah juga adalah datang udah hamil umur 40 tahun lebih. Nah, itu gimana gitu? Nah, kan kejadiannya kan gitu. Umumnya begitu. Itu datang dengan entah dengan ribut, entah dengan panik, entah segala macam. Kan saya jadi kayak diskakmat gitu ya. Masalah ada di Dokter Ahmad nih kalau gitu. Wah, lu kan tiba-tiba ada di saya masalahnya. Sampai kan pas buatnya kan nggak mungkin juga izin sama dokter. Iya, itu dia. Buat dulu nih dok. Begitu hamil tiba-tiba nyampe ke saya gitu. Iya, betul. Ya udah, saya bilang gitu. Oke Bu ya. Saya dalam waktu singkat nih Bu ya, saya bilang kayak gitu. Sebelum dia keluar dari tempat praktek saya nih Bu, saya mesti dapat kesepakatan dong. Kalau perlu notariat nih saya bilang. Ibu yakin apa enggak gitu ya, mau hamil apa enggak gitu ya. Saya jelasin dulu, saya jelasin. Suami itu dengerin aja, suaminya ngerti juga atau enggak gitu. Dia dengerin. Oke. Tinggal nanam doang dong. Ya, dia pikir nanam aja gitu kan. Tanggung jawab ya ternyata. Oke, udah dia dikasih tahu gitu. Terus saya tunggu tuh, ibu ngerti nggak sebenarnya gitu? Iya sih dok. Ibu mau nanya nggak? Tuh dia diem tuh. Dia diem. Terus apa Bu yang mau ditanya? Dia diem aja kan? Ya udah Bu, ibu pikirin aja dulu. Bener. Ibu pikir dulu ya. Gitu. Saya pernah juga dibilang gini nih, Dokter Ahmad, dokter kan belajar ya atau kayak gitu. Katakanlah dokter bisa tahu nih Down syndrome kayak apa kayak di dalam. Terus Dokter Ahmad bisa apa? Jadi saya yang ditanya nih ya gitu. Ya nggak bisa apa-apa juga sih Pak. Bulak-balik nih dokter nggak bisa apa-apa, saya juga nggak bisa apa-apa. Ya udahlah dok kalau kayak gitu. Yang penting kita yakin aja gitu. Nah kata-kata yakinnya keluar tuh. Ya kan? Kalau udah yakin kan identik sama Tuhan lah ya gitu ya. Ya dia udah yakin ya
ya terserah Tuhan segala macam apa yang dia yakini. Tandanya dari sisi psikologisnya itu memang harus siap secara mental dulu dari awal dok ya, untuk orang yang hamil, berapapun umurnya. Iya. Jadi gini, oke. Pertanyaan selanjutnya itu adalah apakah gangguan secara atau misalnya ada gangguan secara psikologis lah dok? Apakah dia ragu, apakah dia mungkin ada pikiran atau ada masalah dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh sama janin nggak sih dok? Kan ada yang istilahnya fetal origin adult disease gitu ya, kejadian-kejadian lagi hamil atau sebelum hamil, munculnya nanti gitu ya. Iya. 5 tahun, 10 tahun akan datang, penyakit-penyakit yang kita sebutnya non-communicable disease gitu ya, bukan penyakit menular. Diabetes, schizofren, asma, itu munculnya nanti gitu ya. Nah itu baru taunya nanti. Iya. Nah, kalau memang dimungkinkan, dikasih tahu di depan, dia bisa terima atau tidak bisa terima, ya itu di situ masalahnya gitu kan. Ya kayak misalnya, Bu kalau lewat jalan ini ada kemungkinan ditabrak tank gitu ya. Tank nggak mungkin lewat jalanan itu. Tapi kalau kemungkinan tiba-tiba ada kan ya kayak gitu-gitu. Nah, pasien tuh bisa terima atau tidak bisa terimanya tuh setelah dikasih tahu gitu loh. Iya. Dikasih tahu. Ya kadang-kadang dia mau nanya bapaknya dulu, nanya guru agamanya dulu, atau nanya personal tradernya dulu, ya kayak gitu-gitu ya terserah pasiennya gitu-gitu. Yang penting dikasih tahu dulu sih kalau menurut saya. Iya, tapi tandanya secara psikologis itu akan punya gangguan terhadap perkembangan janin atau bayinya ini nggak sih dok? Iya. Misalnya gini, misalnya dia memang ada stres gitu dok, yang mungkin awalnya pada saat, mohon maaf nih dok, pas waktu proses pembuatannya sih mereka sih lagi dalam keadaan sehat, terus mereka makannya sehat dan lain sebagainya. Tapi secara psikologis pada saat waktu perjalanannya itu, si ibu akhirnya punya gangguan psikis gitu kan, terus akhirnya menyebabkan si janin ini atau bayi ini punya kelainan. Iya, bisa dong. Bisa ya dok? Misal aja ya, dia deg-degan gitu ya, hamil deg-degan, takut atau segala macam. Boleh kan, jadi cemas gitu kan. Oke. Itu kan kalau cemasnya jangka panjang, ya pembuluh darah kan nggak nggak elastis gitu kan, jadi jadi deg-degan gitu kan. Iya. Yang paling logik sih bayinya kecil paling nggak gitu kan, jadi karena oksigennya kurang dan segala macam. Nggak sempurna karena dikurangin di modal dasarnya dikurangin gitu, oksigen aja dikurangin kan repot. Iya. Tapi kalau sampai misalnya dia cemas terus minum obat lagi untuk antidepresan lah, anti ini, anti itu segala macam, kan ada obat-obat yang juga mengganggu bayinya. Oke. Nah kalau yang bisa dideteksi lewat USG itu apa dok? Nah, jadi seorang bayi gitu ya, ini bayi ini lahir, ada di dalam perut gitu ya. Ada yang namanya bentuk fisik. Oke. Nah itu bentuk fisik tuh USG bisa. Tapi kalau psikologi bayinya kan nggak bisa kan di dalamnya gitu. USG hanya bisa mendeteksi kelainan-kelainan yang ada fisik sifatnya. Contoh soal kalau misalnya saya pengen tahu dok, anak saya laki apa perempuan? Nah, laki atau perempuan gitu ya. Atau Down syndrome apa enggak gitu ya. Oh ya, Down syndrome bisa pakai USG? Bisa gitu. Tapi misalnya kalau bayinya depresi apa enggak ya nggak bisa dong gitu. Tapi kromosom misalnya, saya mau lebih detail lagi deh dok, kromosom bisa ada yang namanya periksa kromosom dari ibunya. Itu yang namanya NIPT itu bisa kelihatan juga. Oke. Nah dok, apa yang harus ibu lakukan dok kalau misalnya memang ada kelainan terhadap janin? Apa yang bisa dilakukan gitu oleh seorang ibu gitu? Yang pasti kita harus kasih tahu dulu nih kelainan ya. Kalau ngomong kelainan ada yang minor, ada yang mayor nih. Oke. Ada yang fatal, ada yang non fatal gitu ya. Kalau minor gitu ya, misalnya kita minor sumbing aja gitu ya. Oh itu ibu udah langsung sedih gitu dapat bayinya sumbing gitu. Itu kategorinya minor Bu, jangan khawatir nanti bisa dioperasi segala macam gitu, hampir nggak ada bekasnya kok gitu ya. Tapi kalau yang mayor gitu ya, nggak ada tulang tengkorak kayak gitu ya. Coba Bu, nggak ada tulang tengkoraknya kayak gitu gimana? Nah itu jangan dong dok, dokter Ahmad jangan dong, jangan kayak gitu tiba-tiba. Ya jangannya ke saya, yang buatnya dia, yang buatnya Tuhan kok tiba-tiba saya jadi jangannya. Rata-rata nggak siap. Ibu kalau kelainannya mayor, perutnya kebuka gitu, ususnya di luar gitu. Nah mungkin kalau dia nggak bisa terima ya terminasi, diselesaikan. Oh terminasi dok? Iya, berhentiin aja hamilnya. Oke, tapi sebelum itu diterminasi lah ibaratnya dok, itu diberhentiin lah gitu. Tapi kan tandanya dokter meyakinkan ibu ini untuk kuat mentalnya dulu kan dok ya, supaya pada saat waktu perjalanan kehamilan ini selama 9 bulan jangan jadi lebih buruk lagi kan dok. Soalnya kan gini,
kita kalau misalnya ngomong yang sekarang nih dok, sekarang yang lagi hot nih beritanya adalah ada seorang anak yang sebenarnya secara fisik tuh dia punya kekurangan, tapi dia sekarang ikut kompetisi nyanyi internasional di Amerika, tapi dia sekarang posisinya sampai urutan keempat, Putri Aryani. Iya. Ya kan? Gimana kurang bangganya itu orang tua. Iya. Tapi kan setelah itu setelah lahir. Iya. Tapi rata-rata orang tua itu kan tidak siap pada saat waktu dia menyadari atau dikasih tahu anak ini punya kekurangan fisik kayak gitu dok. Iya. Nah tandanya psikologis ibu itu sangat riskan ya dok ya untuk dijaga gitu. Iya. Coba misalnya gitu kasus itu ya kata. Saya bisa ngelihat katarak bayi di dalam perut. Atau lensanya nggak ada gitu ya. Coba misalnya gini aja. Saya nanya aja gitu ya. Ya. Pak ini bayi nggak ada lensanya. Coba jawabannya apa kira-kira? Aduh saya nggak bisa ngomong dok. Pasti sebagai orang tua tuh kita dikasih anak kita bersyukur, tapi dikasih ujian kayak gitu belum tentu siap dok ya. Speechless saya itu pasti. Speechless ya? Iya. Tapi kalau misalnya suaminya bilang, nggak apa-apa lah dokter Ahmad, ya ini kan Tuhan juga yang punya, dokter Ahmad kan nggak punya hak dong untuk menentukan gitu ya. Waktu itu kasusnya adalah tengkoraknya nggak ada nih, tengkoraknya kan saya udah tahu. Iya. Fatal kan. Iya. Paling hidupnya sehari 2 hari gitu ya. Okay. Kan nggak ada tengkorak kayak gitu. Ibunya ngomong gini nih, nggak apa-apa dokter Ahmad, saya akan pelihara ini sebaik mungkin sampai batas waktunya. Nggak diterminasi juga. Okay. Akhirnya lahir sampai 9 bulan. Saya juga yang lahirin. Iya. Terus kan ada istilah do not resuscitation kalau di kita kan, ya udah bayi diselenggarakan dengan baik dan benar segala macam, udah dibersih keringan, ya udah ditaruh di situ, ibunya ngeliat. Tandanya udah sampai kapan sih ada batasan bahwa itu janin itu bisa dilanjutkan atau tidak sebenarnya? Ya kata-kata itu istilah fatal atau tidak fatal. Nah, semua referensinya ada. Jadi kalau untuk menentukan ini mau terminasi atau tidak, ya udah pasti dokter kebidanannya hadir, dokter anaknya hadir. Boleh, psikolognya boleh, guru agama boleh hadir untuk menentukan. Oke. Jadi walaupun itu semuanya dikembalikan lagi kepada orang tua ya. Iya. Nah, makanya pemirsa tuh, untuk orang tua baru, orang tua yang baru mau punya anak lagi sekalipun, itu semua harus dipersiapkan. Ya kan? Dari mulai mental dan lain sebagainya, dari mulai kesehatan pastinya. Nah, memang jelas ibu ini memiliki peranan penting, walaupun ayah juga punya peranan penting juga. Kita support lah, bukan pengennya nanam doang. Nah dok, kira-kira menurut dokter nih catatan penting untuk episode kali ini nih untuk pemirsa apa aja dok? Iya. Jadi kalau mau hamil, yang penting adalah direncanakan. Gitu. Iyalah kalau mau hamil direncanakan dulu. Dokter Ahmad, saya merencanakan hamil dong, gitu ya, happy gitu ya. Udah pasti nanti saya tanya dua-duanya dalam keadaan sehat, gitu kan. Nah, sehat jiwa dan raga. Dan sekarang kalau menurut saya nih, kalau udah sehat jiwa, raga, dukungannya juga ada gitu ya, dukungan finansial kayak, dukungan keluarga kayak, dan segala macam. Di Jakarta ini kan yang nggak bagus, sekarang yang dukungannya apa yang nggak bagus? Udara jelek, air jelek, mau dukungan gimana gitu. Iya benar. Itu tingkat stres juga itu harus pasti dikontrol. Iya, benar. Oke, baik dok. Dok, terima kasih banyak nih untuk episode kali ini. Kita mungkin bisa sudahi dulu, tapi kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya. Yang pasti ini adalah knowledge untuk semua orang tua, untuk seorang ayah, untuk seorang ibu, untuk orang tua baru, untuk orang tua yang mau punya anak lagi. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, dan tetap simak AMS TV karena kita akan hadir terus untuk memberikan edukasi kepada Anda, karena sharing is caring. Terima kasih.